Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan bahas kembali inovasi untuk ekspansi industri pribumi. Di sini kita akan bahas beberapa pertanyaan yang masuk. Inti pertanyaannya gini ya. Saya mempunyai perusahaan gitu dan sudah mencoba berbagai macam investasi gitu. Salah satunya kripto tapi malah hancur, bangkrut dan semacam uang-uang digital semuanya malah membuat uang perusahaan malah bikin turun anjlok gitu ya. Intinya investasi apalagi yang harus saya lakukan dari kelebihan cash flow perusahaan gitu, dari benefit perusahaan yang ingin dikembangkan. Ya bismillah, jawabannya gini ya, mungkin kalau misalnya kita investasi dalam bentuk kripto, uang, atau saham, atau emas gitu ya, mungkin kurang begitu ini ya nilainya, jangka panjangnya akan memburuk dan bisa jadi akan membuat perusahaan jatuh gitu ya. Karena sedikit bocoran gitu ya dari data rahasia bisnis global, skala global gitu ya, dari kuantum komputer yang milik IBM gitu ya, dalam bentuk bahasa mesin itu salah satu kunci kehancuran suatu perusahaan itu ya investasi dalam bidang-bidang seperti itu yang tadi disebutkan, entah itu emas, entah itu kripto, entah itu macam-macam ya, karena semuanya akan memiliki penurunan secara tajam dan drastis, bahkan mungkin tidak ada harganya gitu. Jadi mengapa? Karena itu ya perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan di Amerika, perusahaan-perusahaan di Cina, perusahaan-perusahaan besar SEO-nya yang cerdas gitu ya, perusahaan-perusahaan besar ya di Indonesia pun ini. Jadi mereka mengalihkan investasi itu ke arah bentuk yang bisa membuat produktif gitu, bukan ke arah bangunan juga. Jadi properti itu salah sebenarnya, investasi ke properti itu, tapi ke arah yang produktif lagi. Ini perusahaan-perusahaan pintar itu. Contoh investasi yang dilakukan besar-besaran ya oleh perusahaan-perusahaan yang cerdas gitu CEO-nya, sehingga dia memiliki perusahaan yang bisa berekspansi mendunia dan melintas abad gitu ya. Ada di beberapa negara. Kita akan berikan tiga contoh. Yang pertama adalah yaitu Indofood ya. Sebagaimana yang kita tahu, Indofood itu menganggarkan investasi di bidang laboratorium inovasi atau innovation factory atau ke arah inovasi gitu ya. Investasi dalam angka yang fantastis, yaitu 10 triliun rupiah gitu ya. Bahkan lebih besar dari itu mungkin dari segi data rahasianya. Jadi sehingga dia dari situ dia memperoleh net income ibaratnya itu 10 kali lipatnya, hampir 100 triliun lebih dari investasi di bidang inovasi itu gitu. Begitupun Xiaomi dan satu lagi itu Nestle itu ya. Investasi mereka jauh lebih besar lagi, 100 triliun lebih jika dirupiahkan gitu ya. Sehingga mereka bisa meraup net income atau cuan lebih dari 1000 triliun lebih, 10 kali lipatnya juga gitu. Jadi ini korelasinya tinggi antara investasi di bidang inovasi, lab inovasi atau innovation factory dengan pendapatan mereka yang terus meningkat gitu ya. Ibaratnya seperti itu gitu ya. Sekalipun yang namanya net income bisa naik turun juga tergantung pangsa pasar yang mereka kuasai gitu ya, dan kondisi stylinya gitu. Nah, tapi dari sini kita mendapatkan gambaran bahwa investasi yang bagus adalah di inovasi gitu. Dan yang kedua, mereka itu perusahaan-perusahaan besar itu investasi mengumpulkan dana atau investasi langsung jika dananya sudah memadai gitu ke teknologi kuantum komputasi atau kuantum komputer ya. Nah, dan sekarang sudah dikembangkan menjadi mini kuantum, teknologi mini kuantum seperti di negara Jepang dan di negara Australia. Dan kita juga sudah punya di Indonesia dalam bentuk mini kuantum Pancanomics ya. Dan investasi ke arah seperti itu karena di masa depan kita tidak bisa pungkiri bahwa investor tidak akan lagi melihat dalam kapasitas jumlah untuk berinvestasi, atau misalnya kayak Gojek itu usernya banyak, mereka tidak akan tertarik lagi, tapi mereka akan tertarik kepada sesuatu yang bisa memberikan efek yang masif dan besar gitu dalam segi peperangan bisnis gitu, karena peperangan bisnis setelah perang Rusia ini akan menjadi-jadi gitu, karena inovasi akan mengalami stagnasi gitu, terutama di Eropa dan Cina gitu ya. Nah, karena itu mereka akan berinvestasi di bidang senjata. Ya, senjata di sini senjata bisnis dalam bentuk kuantum komputasi gitu ya.
Jadi investasi yang akan menjanjikan di masa depan atau big money menurut mereka gitu dalam Forbes itu, majalah Forbes, yaitu di bidang kuantum komputasi ya. Nah, mungkin selengkapnya bisa dilihat juga di website kami, yaitu di pancanomics.com.